Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pemerkosaan dukun cabul ini, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Magetan, AKP Joko Santoso. Selamat sore Pak Kasat. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Kasat, ini bagaimana update kasus ini? Karena modus ini dapat dikatakan adalah modus baru. Ini seperti dengan dalih mistis, di mana pelaku ini menyasar pelajar di medsos. Seperti apa perkembangan kasusnya Pak Kasat? Oke. Kalau perkembangan kasusnya sendiri, kita sudah tahap berkasat, Pak. Tinggal menyelesaikan, kemudian dikirim ke kejaksaan. Iya, medsos apa Pak Kasat yang digunakan pelaku untuk mencari target? Jadi begini Mbak, kasus itu berawal dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di tahun 2023. Mereka dapat korban, ya kan? Dari HP korban itu, mereka mengintimidasi korban. Sehingga mendapatkan nomor-nomor HP teman-temannya yang ada di HP korban pada kasus tahun 2023. Nah di sana kemudian dia mengirim chat kepada teman-teman korban itu. Seolah-olah dia bisa mengobati orang yang sakit, bisa mengobati orang yang diguna-guna. Kemudian dia menyampaikan bahwa calon korban itu sedang dihamili genderuwo. Dan dia bisa mengobati, kemudian menawarkan. Kalau mau diobati, ada syaratnya. Yaitu mengirim foto wajah, kemudian mengirim foto bugil, dengan memegang air putih untuk media pengobatan. Kemudian karena calon korban ini ketakutan, kemudian dia mau ketemu. Nah kemudian salah satu korban yang kita tangani dalam kasus ini, mereka ini sering diganggu oleh makhluk halus pengakuannya. Sehingga mereka tertarik untuk ketemu dengan pelaku, kemudian diajaklah ke sebuah penginapan untuk melakukan ritual menghilangkan janin pada kandungannya. Kemudian disitulah kemudian digauli, disetubui oleh pelaku. Demikian, Mbak. Iya, Pak Kasat tadi dikatakan bahwa caranya pelaku ini untuk menggait korban ini adalah dengan mencari nomor-nomor handphone di HP salah satu korban sejak tahun 2023. Nah, seberapa banyakkah korban yang saat ini sudah diketahui? Nah, yang kita temukan ada 8 korban kurang lebih yang dihubungi. Namun di antara 8 korban itu baru 1 yang berhasil diperdayai. Sedangkan yang lainnya begitu diajak ketemu menolak, tidak mau. Begitu, Mbak. Di komunikasi dengan pelaku, begitu Pak Kasat? Iya, artinya Pak Kasat dari 8 korban ini artinya sudah ada komunikasi. Sudah. Kita juga sedang melakukan pendalaman, Mbak. Siapa tahu kadang ada kalanya korban itu takut melapor karena malu dan sebagainya. Sehingga kita juga hingga saat ini terus kita upayakan untuk melakukan pendalaman dan mencoba mencari korban-korban lain yang timbul dari kasus ini. Dari 8 korban yang disasar oleh pelaku ini, apakah dengan modus yang sama sudah semua diperkosa dengan cara yang sama, dengan dalih untuk diiming-iming atau ditakut-takuti dengan bertemu dengan makhluk halus begitu? Kalau ditakut-takuti sudah, Mbak. Kemudian ditawari untuk diobati sudah. Tetapi dari 8 orang yang dituju ini, yang 7 ini tidak mau ketemu. Demikian. Ya, hanya satu yang berhasil dijadikan korban. Dari 8 orang korban yang dijadikan sasar oleh pelaku ini, range umur yang menjadi sasaran target pelaku itu di usia berapa? Nah, rata-rata usia 14 tahun dan salah satu di antaranya itu juga ada yang pelajar SD. Begitu. Modus berkomunikasinya dengan cara yang sama Pak Kasat? Untuk dengan ke-8 cara yang orang sama. korban. Jadi pelaku ini mencari-cari nama-nama teman-temannya yang ada di handphone korban pada peristiwa tahun 2023 itu. Kemudian dicoba dicek, dia memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan bahwa dirinya punya ilmu gaib, kemudian menyampaikan bahwa calon korban itu kamu sedang dihamili oleh genderuwo.
di kandunganmu ada janinnya genderuwo, dibuatlah mereka takut, diperdayai sehingga mereka takut, kemudian ditawari mau nggak untuk diobatin, kalau mau dengan syarat harus kirim foto wajah, kemudian kirim foto bukil sambil membawa air seolah itu media untuk pengobatan. Nah kemudian pelaku mendalilkan lagi untuk menyempurnakan pengobatan ini harus ketemu untuk membersihkan kandung janin di kandungan calon korban itu. Ya, Pak Kasat, seperti apa kondisi korban yang menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku ini saat ini? Dan usianya yang satu korban ini di usia berapa? Alhamdulillah untuk satu korban ini kondisinya baik-baik dan yang bersangkutan di usia 14 tahun, Mbak. Ya, apakah saat ini ada pendampingan khusus kepada korban? Untuk pendampingan khusus tidak ada. Ya, selain 8 korban yang tadi Pak Kasat katakan, apakah ada indikasi sebenarnya ada lagi lebih dari korban yang telah melakukan komunikasi dengan pelaku dengan modus yang sama? Hingga saat ini kita masih menggali fakta-fakta, Mbak, karena pelaku ini seorang residivis, ya kan? Pelaku seorang residivis di kasus tahun 2012 pernah kita tangkap dengan kasus yang sama, dengan hukuman menjalin hukuman penjara 4 tahun mereka. Kemudian setelah keluar dia mencari mangsa lagi, dan saat ini kita masih dalam proses pengembangan untuk menggali fakta-fakta apakah ada korban lain selain korban yang saat ini sedang kita tangani perkaranya. Demikian, Mbak. Iya, kasus ini berulang. Seperti apa ancaman hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku? Apakah akan berlipat atau seperti apa, Pak Kasat? Nah, untuk ancaman hukuman sendiri, di sini perbuatan melawan hukumnya juga kita terapkan pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Iya, Pak Kasat, terakhir ini apakah ada himbauan untuk para orang tua untuk lebih mengawasi pada anak-anak yang mungkin berusia masih butuh pengawasan karena penggunaan gadget ini memang butuh diawasi oleh orang tua. Adakah pesan dari Pak Kasat untuk orang tua dan juga anak penggunaan gadget? Oke, Mbak. Baik, terima kasih. Kami menghimbau kepada orang tua karena tanggung jawab anak ini tanggung jawab kita semua, terutama orang tuanya ya. Tolong diawasin anaknya dalam bermain HP, dalam bergaul, karena status sosial di lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi agar pengawasan terhadap anak ini ditingkatkan, terutama pergaulan, teman-temannya, terus sejauh mana media sosial yang digunakan oleh anaknya ini, supaya anak-anak generasi muda bangsa ini bisa selamat dari perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku ini. Ya, baik. Terima kasih Kasat Reskrim Magetan AKP Joko Santoso. Selamat sore, Pak Kasat.